Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, yaitu di Masjid Syahatul Musa. Dan mungkin mohon maaf ya, sudah 2 kali saya tidak bisa hadir. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mengenal mahram. Tapi sebelumnya mari kita mengingat kembali tentang keutamaan mendatangi majelis ilmu. Baik jamaah rahimakumullah, baik yang hadirin maupun yang ghaibin, keutamaan mendatangi majelis ilmu jamaah rahimakumullah itu ada titik beratnya yang ada di masjid. Dulu sudah sering kita sampaikan ini, tapi ini marilah kita ingat kembali bahwasannya sekaligus ini untuk mengajak. Saya ini ajak-ajak kepada para jamaah yang ghaibin, yang nonton lewat YouTube dimanapun panjenengan berada, semoga Allah merahmati panjenengan semuanya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu diceritakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau berkata, man wada ilal masjid, barang siapa, yaitu di antara kalian laki-laki maupun perempuan dimanapun kalian berada, mau berangkat mendatangi masjid. Jadi mau berangkat kemudian apa? Mendatangi kepada masjid. Ada objeknya yang dituju, yaitu apa mas? Masjid. Jadi sekali lagi ada keutamaan di masjid nih. La yuridu ila an yata'allama khairan. Yang dia inginkan dalam berangkat ke masjid itu, niatnya itu tidak ada yang lain melainkan dia datang ayyata'allama khairan, dia datang untuk belajar kebaikan. Belajar kebaikan. Jadi yang diajarkan adalah kebaikan. Au yu'allimahu, atau dia datang untuk mengajarkan kebaikan. Karena sering kita jumpai di siaran berita niku, ada orang yang datang ke masjid tidak untuk mencari kebaikan, tapi dia ingin menggandakan kepemilikan sandalnya. Ada berangkat sandalnya sepasang, pulang 2 pasang. Ada yang berangkat bawa sandal sepasang, pulang maaf nyeker, nah, seperti itu. Nah, non saya Pak Haji, ini sepertinya perlu diadakan pengadaan sendal. Barangkali nanti yang kedapatan seperti ini amal soleh nih. Barangkali sendalnya nanti dipakai oleh yang bersangkutan, ini pahala juga bagi orang yang jariah di sini. Jadi perlu pengadaan sendal, walaupun jepit tapi ya tetap sandal. Seperti itu. Barangkali ada yang merek lebih, wah malah. Oh sudah, nah itu dijalankan. Seperti itu. Bagi yang kehilangan sandal atau pulang tidak punya sandal, masjid menyediakan. Tatkala dia datang untuk belajar dan dia datang itu mengajarkan kebaikan. Jadi baik yang bicara, mohon maaf saya di sini didudukkan sebagai yang berbicara, panjenengan yang mendengarkan nanti bisa berkebalikan. Kedua-duanya itu dikatakan oleh Rasulullah karena adalah ya kedua model ini lahu baginya ka'ajri, mendapatkan balasan seperti apa? Hajin, pahala haji taman yang utama atau sempurna, hajatuhu, dari hajinya dia. Bayangkan pahala haji itu diberikan setiap orang yang niatnya menghadiri kajian di masjid. Jadi barangkali panjenengan pulang maaf sendirian, tidak bawa apa-apa tuh, di belakang panjenengan tuh sudah ada truk tronton yang isinya pahala tapi gaib, tidak kelihatan. Maka marilah saya juga mengajak pada panjenengan semua yang para ghaibin, goiber dimanapun Anda berada, hadir di masjid. Ada keutamaan ini yang tidak didapatkan bagi yang menonton dari layar HP atau layar yang lain-lainnya.
Baik jamaah rahimakumullah. Begitu pula di dalam riwayat Bukhari Muslim ini untuk mengingatkan kita semuanya. Marilah kita ambil satu kesempatan lebih tatkala kita senantiasa datang ke masjid. Rasulullah bersabda dari sahabat Abu Hurairah, dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla ila dhilluhu. Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam naungannya kapan? Pada hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah. Ada perlindungan nanti kala matahari dekatnya 1 mil, panasnya luar biasa, banyak orang yang tenggelam karena keringatnya. Ini belum ada atau rekor dunia tenggelam karena keringatnya belum ada atau belum ada. Nanti terpecahkan tapi sudah tidak ada dunianya ini di hari kiamat nanti. Orang tenggelam karena apa? Keringatnya. Tidak tahu tuh dia minum berapa galon bisa mengeluarkan keringat sampai tenggelam. Tapi di situ tuh ada diantaranya salah satunya itu warojulun adalah seorang laki-laki. Ini karena subjeknya laki-laki yang disebutkan, bagi perempuan juga akan mendapatkan hal yang serupa. Qalbuhu yang hatinya dia itu mu'allakun fil masajid, yang senantiasa hatinya itu bergantung kepada masjidnya Allah. Dimanapun dia berada yang ditanya, jadi masjid yang terdekat mana ya nanti kalau saya ke sana, nanti sholatnya saya di mana, terus nanti kalau ngaji pas sore hari kalau sudah kerja atau mungkin setelah presentasi ada rapat nanti malamnya ngajinya di mana. Itu kalau hatinya seperti itu dia akan mendapatkan bagian dari salah satu 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti kita bisa mendapatkannya tatkala kita di dunia ini mencarinya. Jadi tidak bisa carinya di sana langsung, tidak ada. Nah, maka jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan tatkala kita ini dekat dengan masjid. Kan kita dekat dengan masjid di sini. Kita bersyukur di negeri kita itu negeri bukan 1000 masjid, jutaan masjid kita katakan seperti itu. Belum musolanya, langgarnya, wah tidak karu-karuan itu ya. Kalau dengan nikmat seperti ini, mobil ada, jalan kaki bisa, numpang juga oke, mau merangkak tidak apa-apa, silakan. Itu tidak mau datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk mendatangi kajian, lalu dengan iming-iming apa lagi? Allah membuat seorang manusia untuk datang kepada rahmatnya, datang kepada kemenangan. Hayal sholah, hayal falah, gitu aja tidak mau datang, padahal sudah diberi sekian ini. Nah, bukannya ini keterlaluan kan seperti itu. Allah sudah memberikan obral seperti ini. Bu, obral niku terus pundi panjenengan? Namung mesem ngoten mawon apa terus pundi? Enten obral ngoten niku. Obral, beli 1 dapat 10 ngoten. Ini dapat pahala haji loh, dapat ini dan sebagainya. Langsung ayo Pak, jolali Pak, keranjang itu go pisan kan seperti itu nggih. Baik. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa hadir ke masjid baik untuk sholat dan juga mengikuti majelis ilmu. Baik jamaah rahimakumullah, kita memasuki pembahasan yang selanjutnya yang kemarin bisa dilihat di tayangan yang merekam kita kajian pada kesempatan ini, mengenal mahram pada nomenklatur yang kedua, yaitu mahram muakkad. Di nomenklatur pertama mahram apa? Mu'abbad, mahram yang abadi, tidak bisa dipisahkan. Kemarin kasus yang kita pelajari adalah tentang bayi tertukar. Itu kalau sudah kadung nyusu, sudah lebih dari 5 susuan, apalagi 1 tahun, sudah kedua belah pihak itu akan menjadi keluarga atau mahram abadi, dan harus dicatat siapa? Keluarganya, tidak boleh sampai keliru kan. Begitu juga dengan Bang Asi, hati-hati. Jangan asal susunya banyak terus disedekahkan tanpa diperhatikan itu riwayat-riwayat dalam pemberiannya. Bahkan kalau perlu Bang Asi itu yang syar'i, ya semuanya harus tercatat kekerabatannya. Tidak asal ngasih, apalagi itu hasil perannya orang kafir tuh mau dimasukkan, ya yang muslim aja masih banyak, apalagi yang beriman, ya jangan asal nyusonkan kan seperti itu, ada masalahnya nanti. Nah, dalam nomenklatur kedua mahram muakkad ini lain dengan mahram mu'abbad yang abadi, tapi ini bisa menjadi mahram karena syarat tertentu, sehingga dia bisa jadi tidak menjadi mahram tatkala syarat itu gugur atau tidak ada.
Kalau mahram mu'abbad tadi, ibunya meninggal, sapihannya, susuannya meninggal, ya tetap jadi mahram abadi untuk keluarga, kiri, kanan, atas, bawah, seperti itu. Nah, sebelum itu kita mempelajari mengenai pengertian dahulu. Apa yang dimaksud dengan mahram mu'aqqad? Jamaah rahimakumullah, mahram mu'aqqad itu memiliki arti yang paling mudah difahami adalah mahram atau seseorang yang dilarang dinikahi yang sifatnya adalah sementara. Sementara ini ya kalau tidak ada atau tidak hilang syaratnya maka dia boleh dinikahi. Di antaranya karena kita subjek bahasan kita adalah seorang laki-laki, wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu atau dia menjadi mahram mu'aqqad itu ada 9 golongan. Ada yang mengelompokkan 8, tapi di saya pisahkan lagi supaya lebih detail, ada 9 karena nanti kronologinya berbeda. Siapakah 9 wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu itu? Yang pertama, nomenklatur 2.1 mahram mu'aqqad yang pertama adalah saudara perempuan dari istri. Misalkan kita seorang laki-laki, kemudian kita menikahi seorang perempuan. Nah, rupanya si perempuan itu boleh jadi dia memiliki saudara kandung kan, mungkin kakaknya atau adiknya yang dia juga perempuan. Itu tidak boleh. Apa tidak boleh? Bagi seorang pria yang telah menikahi perempuan itu tadi untuk menikahi saudara perempuan dari istrinya. Bisa difahami di sini. Ya, saya ambilkan contoh. Misalkan ada seorang laki-laki, kemudian dia menikahi seorang perempuan, kemudian dari dia turun ada anak yang pertama, terus ada anak yang kedua. Rupanya ada seorang laki-laki yang datang di kemudian hari, kemudian dia menikahi anak yang pertama ini. Ini halal, silahkan. Bagi laki-laki ini boleh memilih anak yang pertama atau yang kedua dari keturunan ini. Tapi ketika mereka sudah halal, ini kan kita anggap sudah halal hijau. Kemudian dia ingin menikahi lagi, mungkin barangkali karena kasihan, mungkin karena alasan ekonomi. Dulu kan sering ini istilah Jawi ini nopo Pak Bangkit niki. Kan wonten nggih istilah Jawi ini wonten nggih. Ngerabi mbake pisan misalnya ngoten nggih atau adik pisan. Karena sesuatu hal mungkin dinilai si saudara perempuannya atau adiknya ini mungkin perlu dibantu atau bagaimana, atau biar kumpul dengan kakaknya dia dinikahi ngoten nggih. Sekalian dalam satu waktu. Maksudnya apa? Si perempuan yang pertama ini masih hidup. Nah, si laki-laki ini, anggap saja si Z ini menikahi si siapa? Perempuan kedua ini. Padahal kakaknya masih hidup dan sah menjadi istrinya. Kalau seperti ini adalah hubungannya terlarang, tidak boleh. Yang boleh mana? Ya cuma satu ini aja. Dari sini bisa difahami kurang lebih gambarannya. Baik. Titik beratnya adalah dalam satu waktu. Jadi dalam satu waktu tidak bisa. Setelah menikahi kakaknya, kemudian agak lama karena sesuatu hal, mungkin tertarik atau bagaimana ingin menikahi adiknya atau ingin membantu adiknya dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Sejak turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan dalam bahasan ini adalah di dalam surat An-Nisa surat keempat
ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anta jama'u, dan janganlah kamu, nih ada istilah jamak, ngoten iki, jamak kumpul, dijadikan satu. Kamu laki-laki jangan tuh tidak boleh, haram. Untuk apa? Kalian mengumpulkan, siapa yang kalian kumpulkan atau yang kamu kumpulkan? Boleh laki-laki menikahi wanita lebih dari satu, maksimal 4 dalam koridor Al-Quran zaman tatkala Al-Quran sudah turun. Baina di antara al-ukhtaini. Ya, ukhtaini ya. Ukhtun kan perempuan, dua perempuan. Jadi di antara dua perempuan, ini dua, yang dia bersaudara, kandung, seperti itu. Kandung artinya satu ibu, itu tidak boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana yang sudah kita gambarkan dengan pendekatan tadi. Maka ayat ini tatkala sudah turun, maka apabila orang nekat menikahi saudara perempuan istrinya yang kandung tadi, dan barangkali istrinya itu lahir kembar identik, ngoten nggih. Kan boleh jadi kakak adiknya atau kembarannya yang identik, ndak boleh dimadu. Jadi satu dalam satu waktu, karena masih ya saudara dalam hitungannya, ngoten nggih. Masih satu level, ngoten. Jadi F1-nya itu tadi, ngoten. Jadi itu tidak boleh dikumpulkan. Kalau seperti itu maka haram. Namun, nah ini ada namunnya nih Gigi. Namunnya ini karena kembali pada definisi tadi, ini perkara mahram yang apa? Mu'akkad. Karena sifat sementara. Sementaranya apa? Karena pernikahannya ini tadi, ngoten nggih. Jika ngoten nggih, kemudian terjadi cerai. Apa cerai? Pisah. Siapa laki-laki dan perempuan yang telah menikah tadi dengan dua kondisi. Yang pertama, dimungkinkan misalkan cerainya, pisahnya karena hidup, ditalak suaminya atau minta talak lewat pengadilan agama, ngoten nggih. Atau yang kedua, cerai mati, istrinya meninggal karena sesuatu hal. Kalau sudah seperti ini, si laki-laki tadi, dia, statusnya adalah dia menjadi duda. Yang perempuan ini telah meninggal dunia. Sampai di sini penjelasannya, penggambarannya. Maka boleh sejak saat itu. Nah, tadi mu'akkad karena akadnya yang tadi, si suami tadi untuk menikahi saudara perempuan atau kembarannya yang identik dari istrinya tadi atau mantan istrinya yang telah cerai hidup atau cerai mati. Bisa difahami gitu, mudah sekali seperti itu. Jadi syaratnya kalau mau menikahi saudara perempuannya, istrinya atau siapa? Kembarannya, harus terjadi cerai, seperti itu. Tapi bukan cerai dibuat-buat, ngoten nggih. Wis bosen tak ambek dulure, tidak boleh seperti itu. Ini karena alamiah, ngoten nggih. Organik seperti itu kejadiannya. Baik. Landasannya ya di ayat tadi, kalau belum cerai, baik cerai mati atau cerai hidup, ya jangan coba-coba, karena itu hanya diperbolehkan pada waktu yang lampau. Dalam hal ini belum turun ketetapan Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-23. Karena dulu zaman kita, ngoten nggih, itu ya orang tua kita, mbah-mbah kita pada masanya itu ya umum seperti ini, karena sesuatu hal mungkin untuk mendekatkan kekerabatan, kalau besan gen cedek suka satu aduh nih dan yang lain dan sebagainya, atau karena urusan kebaikan untuk membantu dan sebagainya, akhirnya itu dinikahkan. Dan itu dulu bukan sesuatu hal yang tabu, ngoten nggih. Dan itu dulu di zaman jahiliyah. Di
Di zaman eranya Rasulullah dan sebelumnya diturunkan Al-Quran, bahkan Islam saat itu juga terjadi hal yang sama. Artinya apa? Kalau kejadian di dalam Al-Quran pernah disebutkan, tapi tidak disebutkan secara detail nama, atau tempatnya itu tadi, boleh jadi itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan dan itu spesifik ada namanya, itu berarti ada ibrah yang bisa dipelajari, tapi kejadian itu tidak akan mungkin lagi atau tidak akan Allah jadikan lagi di kejadian yang akan datang. Misal disebutkan nama anaknya Imron, yaitu siapa? Maryam. Juga disebutkan Isa bin Maryam, Isa anaknya kalau sudah disebut seperti itu, tidak mungkin kejadian lagi perempuan bisa hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Kalau ada hanya mengada-ada, diadakan saja. Tapi secara organik alam itu tidak akan mungkin karena sudah disebutkan oleh Al-Quran. Hanya saja ibrahnya yang bisa dipelajari. Nah, kembali ke ayat tadi, wa antajma'u bainal ukhtaini. Diharamkan, tidak boleh oleh kamu selain menikahi ini itu untuk kalian mengumpulkan antara dua saudara perempuan. Illa melainkan ma qad salaf, yang telah salaf dulu terjadi. Sebelum ayat ini diturunkan ya sudah, kalau terjadi ya sudah, itu dulu. Tapi kalau sekarang ya harus cerai. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taunya sekarang, wis kadung kok, ya harus dicerai salah satu, seperti itu. Dikatakan, engko lek pengen dadi bojone ngenteni mbak yumu, ya engko giliran kedua, ya seperti itu guyonannya, Nah, artinya itu tidak diperkenankan untuk saat ini. Innallah, Allah menegaskan bahwasannya Allah itu karena dia adalah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya karena Allah ini ya pengampun, tidak apa-apa kalian ceraikan, yaitu Allah akan mengampuni hal yang sudah terjadi, kekhilafan atau kejahilan, ketidaktahuannya itu tadi. Padahal ayat ini sudah ada dan Allah Maha Penyayang, pasti Allah akan tetap memberi kasih sayang kepada dua insan yang harus berpisah tadi. Karena apa? Aturan Allah. Jadi tidak mungkin telah dipisahkan terus nanti dia uripe piye, Allah yang menjamin rizkinya. Jadi semuanya ini akan Allah tanggung. Baik, dari nomenklatur 2.1 ini yang tidak lain adalah ipar dari istri, bisa difahami nggih? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nggih, baik. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, dari nomenklatur yang kedua 2.2 adalah yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki adalah bibi dari jalur ayah atau ibu dari istrinya. Misalkan dia menikahi seorang perempuan, kemudian bapaknya atau ibunya kan punya saudara, dan dia perempuan. Di saat yang sama, sekali lagi konteksnya adalah di saat masih terjadi ikatan pernikahan di kedua belah pihak, laki-laki perempuan yang menikah tadi sama-sama masih hidup, tidak diperkenankan bagi laki-laki ini tadi atau si suaminya ini menikahi bibi dari perempuan itu, baik lewat jalur bapaknya, saudara perempuannya, entah kakak atau adik perempuannya, begitu juga dari kakak perempuan dari ibunya, tidak diperbolehkan. Ya, boleh jadi karena umur bapak dan anaknya itu tidak beda jauh kan, mungkin nikahnya masih muda terus langsung punya anak, sehingga tatkala besar tuh anak dan orang tuanya kan umurnya hampir tidak kelihatan kan. Nah, terus apalagi sama bapak ibunya aja tidak selisih banyak, apalagi dengan bibinya kan juga seperti itu. Nah, boleh jadi dia ada ketertarikan si laki-laki tadi terhadap apa? Saudara bapaknya yang perempuan atau saudara ibunya yang perempuan, sehingga dia beritikat baik karena suatu kepentingan, entah demi kebaikannya, untuk membantu ekonomi atau yang lainnya, untuk mendekatkan kekerabatannya, tidak diperbolehkan. Atas dasar apa? Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1408, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tunkahu, tidak boleh nikah
menikah atau memadu. Memadu itu baik dimadu atau dipadukan. Almar'atu yaitu seorang wanita yang telah dia nikahi ala ammatiha terhadap atau dengan siapa? Bibinya. Bibi baik dari jalur ayah atau jalur ibu. Nah, ini yang jelas yang ini dari jalur ayahnya ammat, terus kemudian dari kholat. Walad dan tidak boleh juga dengan siapa ini? Dari jalur ibunya. Jadi ammat dari jalur ayah, yang ini kholat dari jalur ibunya. Jadi dari hadis ini sudah jelas bahwasannya dari jalur ayah, bibinya ini tidak boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan. Tadi masih hidup dan terus masih terikat pernikahan, tidak boleh menikahi. Sekalipun nikah siri. Belum tercatat, tidak ada yang ngerti, sembunyi-sembunyi, di balik tangan, di balik pintu, mungkin balik selimut, tidak boleh. Karena ini sudah Rasulullah sampaikan ribuan tahun yang lalu. Dan apabila hal ini saat ini terjadi, pilihannya adalah harus cerai. Silahkan yang dicerai yang mana, dipilih. Cinta kepada bibinya istrinya atau cinta kepada istrinya, dia harus memilih salah satu, harus dicerai. Ya demi kebaikan, bukan karena cerai karena kebencian, karena ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, itu bukan hal yang mutlak, melainkan ini masih dalam koridor apa? Ini tadi mahram muakkad. Namun jika sama nih kayak tadi, terjadi cerai di antara laki-laki dan perempuan yang menikah tadi, baik cerai dalam keadaan hidup, ditalak, kemudian boleh jadi dia cerai selamanya, yaitu cerai mati bagi istrinya, maka bagi suami tadi boleh menikahi siapa? Bibi dari istrinya, baik dari jalur ammat maupun kholat, seperti itu. Dan ini apabila akan dinyatakan, ya setidaknya keluarga harus diedukasi dulu. Barangkali ada yang belum siap, barangkali malah muncul hujat. Piye oleh iki bar bojone saiki malah bulike. Nah, seperti itu. Ya, memang harus diedukasi keluarga itu, Maka di dalam Al-Qur'an kan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayo kasih ilmu, penjelasan, tidak hanya kamu cari ilmu sendiri, tapi kepada ahlimu, pada keluarga kamu dari api neraka. Kenapa? Yang boleh dijadikan tidak boleh itu ya tidak boleh. Yang tidak boleh dijadikan boleh atau sebaliknya tadi ya tidak boleh. Jadi yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan itu tidak boleh. Maka itu harus disampaikan mana yang halal, mana yang haram. Al-haramun bayinun ya wal halalun ya bayinun, jelas, sama-sama jelasnya. Tapi yang namanya jelas kalau belum mendapatkan ilmu ya berarti masih jahil, tidak ngerti, harus disampaikan. Nah, maka barangkali ini nanti bagi boleh jadi misalkan seorang bapak terus anaknya yang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, dia menilai si menantunya tadi itu adalah seseorang yang baik dari segi agama dan lain-lainnya, kedudukannya, dan si anaknya ini tadi meninggal, nah dia ingin tetap, mungkin boleh jadi itu belum memiliki keturunan, maka boleh jadi dia dan keluarga besarnya masih bisa mendapatkan keturunan dari laki-laki yang dinilai soleh, yang baik ini tadi, dengan jalan apa? Kalau tidak punya anak perempuan lagi kalau punya dinikahkan dengan adik atau kakak, tidak bisa nikahkan dengan siapa? Ya saudaranya yang perempuan, bibinya, kakaknya atau bapaknya, kakaknya atau adiknya si bapaknya tadi. Gue lihat Arabi ini ambek mbak gue, adikku gelem, Karena dia berilmu pasti tahu. Ya kalau keluarga berkenan, saya juga mau, barangkali nanti bisa menjadi baik ke depannya. Maka hal ini perlu disampaikan.
Nah, mungkin memang perlu adanya mungkin mengundang dari siapa? Depak apa itu untuk menjelaskan tentang hal seperti ini. Jadi memang ada perlunya nanti kajian mungkin Pak Haji mana? Kajian di hari Ahad mungkin sebulan sekali menghadirkan ustadz-ustadz dari Kemenak atau dari kantor agama untuk menjelaskan yang pertama faraid. Itu kalau tidak ada kajian khusus itu ya itu lama itu menjelaskannya ya tidak singkat, itu ya rumit. Terus ya ini tentang apa? Keluarga seperti ini. Terus dan yang lain-lain itu perlu, itu mereka yang memiliki kompetensi itu karena sehari-hari mereka yang ngurusi itu dihadirkan untuk bisa mendapatkan ilmu. Kalau nunggu kajian fikih dari ustadz ini kitab yang keberapa ini beberapa tahun lamanya nunggunya, bisa dihadirkan lebih cepat terhadap orang yang memiliki kompetensi tadi. Baik, dari sini bisa difahami ini tadi. Nah, jamaah rahimakumullah itu adalah nomenklatur yang 2.2 dan kemudian kita akan membahas yang titik yang ketiga. Siapa wanita ketiga yang dia tidak boleh dinikahi karena sifatnya sementara adalah wanita yang telah bersuami. Misalkan suami istri, ini namanya suami istri, laki-laki sudah jadi suami istri, kemudian si laki-laki ini tertarik dengan perempuan lain, ingin memiliki istri kedua. Nah rupanya yang dia inginkan adalah sudah bersuami. Banyak kasus ini di masyarakat. Banyak ini di wilayah kita juga ada, seperti itu. Wis keluarga, punya keturunan, punya anak, menginginkan wanita lain di dalam keluarganya menjadi istri tambahannya, baik itu mungkin secara siri barangkali di awal atau mungkin diresmikan itu tidak apa-apa, sah-sah saja, tapi jangan neko-nekonya itu kalau dia sudah bersuami, ya tolong segera balik arah, tidak boleh seperti itu. Pokoknya ngujuk-ngujui membuat keributan supaya si pihak yang sana itu berpisah, itu malah tipu daya syaiton, Ini akan kita bahas nanti di setelah pembahasan ini nomenklatur mahram ini, kita akan kembali ke tipu daya syaiton melalui wanita nanti terkait dengan zina nanti, Tidak boleh ngujuk-ngujuk gitu, wis pisah, wis akhirnya jadi dibujuk, tidak bisa tetepan seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, apa yang dimaksud tidak boleh menikahi wanita yang telah bersuami? Rupanya di sini apabila si istri tadi Islam, yang suaminya juga Islam. Bingung kan? Misalkan ini ada suami laki-laki, kemudian ada perempuan, dia menikah, ini dia keadaan Islam, dia agamanya Islam, Nah, si laki-laki ini ingin menikahi lagi wanita, ini wanita yang pertama, ini wanita yang kedua, Nah, ini kalau si istrinya ini, laki-lakinya mesti Islam, Nah, istrinya ini masih Islam saat itu juga. Karena boleh jadi istrinya ini di kemudian hari dalam perjalanannya murtad. Ini murtad, ya monggo cari yang lain, walaupun dia secara hukum negara masih suami istri. Tapi kalau murtad secara hukum syariat dia sudah sendirian. Silahkan nikahi, walaupun nanti masih ada problem di masyarakat, loh kok sih wani rabi urung cerai, itu tidak masalah secara hukum syariatnya. Tapi ya ini tadi syaratnya itu, kalau si perempuan itu sudah murtad yang ini, atau mungkin dia tidak Islam lagi. Tapi selama si istrinya itu masih hidup dan dia Islam, tidak boleh menikahi wanita lain yang Islam sekalipun tapi bersuami, tidak boleh. Seperti itu, harus cari yang masih sendirian, baik itu dia rondo masih dia ya, atau mungkin yang masih yang masih bunga, seperti itu. Baik, landasannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang sama, masih surat An-Nisa ayat yang ke-24,
ayatnya agak panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang bersuami, minan nisa'i, di antara para wanita. Kamu ndak boleh loh. Dan niki nggih, niki dan ndak boleh loh nikahi saudara perempuannya suami istrinya tadi, iparnya tadi ndak boleh, kembarannya perempuan ndak boleh. Dan ndak boleh menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami di antara para wanita. Cari di antara minan nisa yang masih belum bersuami, ngoten nggih. Illa, melainkan ma malakat aimanukum, kecuali kalau kalian memiliki hamba sahaya. Jadi dulu, dan boleh jadi nanti akan terulang lagi di masa yang akan datang, kembali dalam kondisi ada perbudakan lagi. Kalau suami istri kemudian ada hamba sahaya, itu boleh dinikahi. Seperti itu. Kitab Allah ini sudah jadi ketetapan Allah. Sudah di kitab, tidak bisa digosok, ini sudah. Alaikum, atas kalian. Ngeyel seperti apa? Tidak boleh menikahi wanita yang bersuami, tidak boleh itu. Ngaku-ngaku sekalipun tidak bisa. Seperti itu. Wa ukhila, dan dihalalkan lakum bagi kalian ma wara'a dzalikum, apa yang selain itu halal kalau kamu menikahi di kalangan wanita-wanita lainnya yang tidak bersuami, seperti itu. Misalkan dia sudah dalam proses perceraian, ya tunggu aja dulu, jangan nekat dinikahi saat itu. Itu Ustaz sudah tidak dinafkahi oleh suaminya yang sedang berkonflik itu, daripada kasihan tidak dapat apa-apa, tak nikahi sekarang, ya tidak boleh, harus ngempet. Gaspol tidak apa-apa, tapi rempol juga, ya panas tidak apa-apa, tapi ya harus gitu aturannya. Antabtahu, kalian akan mencari bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, muhsinina, untuk apa? Menikahi ghairu musafihin, bukan untuk berzina. Ini nanti garis besarnya akan kita pelajari nanti nggih. Urusan berzina sampean mesti bablas untuk menikahi mereka dengan memiliki harta. Wah, aku sugih kok ora apa-apa wis tak openane kene. Bojone maaf, ekonominya ndak seberapa, tak nikahi nanti tak nafkahi, ndak boleh gitu. Sudah masih menikah kok seperti itu nggih. Ndak boleh atas dasar apapun. Sudah habis waktunya. Nggih. Baik, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari, dan yang akan datang kita akan mempelajari nomenklatur 2.4 yang hampir mirip dengan tadi, adalah tidak boleh menikahi wanita yang telah bersuami. Nah, kalau istrinya kafir dan suaminya kafir. Ini gimana maksudnya? Ya insya Allah di pertemuan akan datang. Hanya tulisan saja mungkin masih membingungkan. Baik, sementara ini bisa kita pelajari. Barangkali ada yang mau dibahas sebelum ditutup? Tidak ada, nggih? Saya yakin ini mudah sekali dipahami dan harus berusaha untuk menjalankan ketentuan ini, walaupun di masyarakat banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Semoga ini bisa memberikan pembelajaran ilmu bagi kita dengan keluarga kita, supaya kita bisa mengerti bahwasanya ini kitab Allah sudah dicatat oleh Allah dan tidak boleh dilanggar. Begini yang bisa kita pelajari. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.